macam temong nelpon jadi buyar Instagram. Pantesan. Kita kalau telepon itu langsung mati live. Iya ya udahlah. Cuma nawar 200. Tasa Mejer kemana? Rasa meja lagi ada lakinya. Oh. Lagi ada laki Italinya. Tadi gue Lagi. baru merong-merong, Gap. Dia apa, katanya gue dikata-katain Isa, kata iya dah, nggak apa-apa dah. Biar aja orang gila. Biarin aja lah orang gila. Pokoknya kalau Gaby ngocehin siapa, pasti nanti dia ngoceh juga. Pasti dia nimbrung. Pasti dia nimbrung karena kesempatan dia untuk pansos lagi. Nah, kayak Gaby kemarin kan ngocehin si Kuntet yang DJ itu, nah nimbrung juga dia. Udah mending kalian temenan lagi deh. Ih, kau aja kan kau udah ngechat dia. Pokoknya udah apa-apa nama dia juga. Aku maaf sih. Biar damai, biar nggak huru hara. Kan aku emang dunia damai perdamaian. Ya, kalau aku sih ogah. Nggak gini loh, Gap. Kita berantem sama orang gila, kita jadi orang gila sama, ya kan? Makanya aku bilang ya udahlah, kita udah aja lah, nggak usah berantem, toh nggak punya personal problem juga gitu kan. Dia bilang oke. Terus ujung-ujungnya dia bilang sampai malaikat turun tiup trompet sangkakala aku tidak mau berteman sama Yoko. Kata siapa yang mau berteman sama lu? jadi sampai trompet yang sangkakala yang mau kiamat itu ditiupkan, dia nggak mau kawan sama kau. Iya. Yang apa pula kau pula yang kerajinan, ngapain kau minta maaf sama dia, udah tahu dia ngomong kayak gitu, kau pula gilingan Yoko. Maksudnya gini loh, kita kan manusia bisa ada salah-salahnya. Walaupun dia musuh aku, dia bukan teman aku bisa lah minta maaf. Cuman istilahnya gini, kalau misalnya lu merepet, mulu ngomongin nama gue, ya ujung-ujungnya ya musuhan lagi, ayo. Udah, Yuka, udah intinya yang penting kau yang dikatain gembel, kau udah beli di rumah di Amerika 5 kamar bermiliar-miliar harganya, udah enough. Iya, pokoknya itu. Rumah kau mau jadi rumah bordir pun pokoknya udah milik sendiri, iya, udah titik. Rumah sendiri. Kau bisa beli rumah di Amerika harganya miliaran, udah enough. Ya walaupun ya udah nyicil sih ya, tapi ya udah. Ya kan yang penting rumah sendiri, beli ada wujudnya. Mau siapa? Kayak emang dia keluar punya rumah apa dia nggak nyicil juga? Sama aja lah. Yang penting kau kan ada wujudnya di Amerika lagi rumahnya. Tapi maaf ya, Ge. Barang-barang lu nggak bisa datang ke sini, katanya mau dibuang. Buang aja. Kan udah gue bilang sama lu, suruh sampein sama ketua majelis Talim 41 itu. Buang aja nggak apa-apa, kalau nggak suruh sedekahin ke keluarganya, siapa tahu keluarganya nggak pernah ngerasain pakai baju Zara. Emang lu ngomongin dia waktu di live itu nggak ada kan? Nggak ada. Dianya aja yang halus sendiri. Kan gue cuma bilang, netizen bilang, majelis taklim 42 kejadian ini, ke 42 ini Kak kejadian lagi. Oh iya ya, aku bilang kayak gitu. Majelis taklim 42 lagi ini, aku bilang kayak gitu. Iya, makanya bilang, gue dengerin live-nya si Gaby kan, dia DM gue kan, ya katanya lu ngomongin dia, banyak netizen ngomongin dia, balas-balas katanya, ya Gaby ngomongin dia, terus gue bilang, oke, ntar gue belum lihat nih live-nya Gaby nih. Terus aku pas dengerin sampai jam 2 pagi, 3 pagi, nggak ada lo ngomongin dia kayaknya. Nggak ada deh. Dianya aja ini baper dan halu. Biarin aja lah. Dia mau buang kayak baju itu, mau dimasukin ke Instagram prelovnya dia, kayak mau dijual. Emang baru beli apa kau itu bukan kau titip ke Andri? Enggak. Aku yang waktu pas aku pergi pertama itu loh, Mak. Kan aku mau bawa pulang kan. Ngapain kau bawa pulang? Katanya. Tinggal aja kan, nanti kan kau balik lagi ke Amerika. Ya udah aku tinggal lah. Pokoknya blazer yang aku beli, blazer Zara, coat apa semua kan ada, aku tinggal, tapi nggak banyak, sebagian aku tinggal kalau yang berat-berat gitu kan. Ya udah aku tinggal aja. Makanya dia bilang kalau Gaby nggak mau ambil ini, gua buang aja. Zara doang mah, bukan yang sombong ya. Aku udah bilang nanti kalau rumahku udah beres, lu tidak mau ketemuan di mana? Ayo, aku ambil aja barangnya Gaby. Dia udah iya, terus tiba-tiba hari ini dia bilang, oh lu nggak lihat Gaby begini, ya udahlah. Aku sih jadi penengah aja gitu, nggak mau juga ribut sama dia, nggak mau ribut sama Gaby juga. Ya kalau misalnya solusinya mau dititipin rumahku, ya ayo, nggak apa-apa, aku ada tempat gitu kan. Lah kemarin di kos-kosan mau taruh di mana? Barangku aja banyak banget. Nggak apa-apa, dia mau buang juga nggak apa-apa. Gitu. Ya udahlah, yang penting nggak ada masalah lebih panjang gitu loh.
Amerika itu kalau beli rumah emang nyicil. Yang beli cash itu biasanya Tapi mafia dan jangan money salah, laundry. Gaby yang pertama itu aja datang kan, koper dia aja dikasihinnya ke orang tuh di airport. Aku ingat banget Iya, tuh dia. kasih sama orang di airport. Baru Waktu beli loh. pertama kali dia Koper baru datang. koper aku baru beli harga 400 enggak, harga 500 Singapura dolar. Itu kok bisa kebingungan kayak gitu, kok kasih ke orang tuh kenapa itu? Karena kan tadinya aku pikir kan aku mau naik kereta, Mak. Oh, terus? Ternyata aku dipesenin Uber. Oh, jadi sebelum kau naik Uber, sebelum dipesenin Uber tuh, koper itu udah kau kasih ke orang duluan gitu kan? Iya, Jadi bawanya ke kereta. jadi pas gitu aku ngambil bagasiku tuh langsung ku bongkar lagi, ku masukin lagi lah ke dalam koperku yang besar. Iya. Nah, aku bingung koper, karena aku pikir kan cukup 2 koper aja, aku cukup lah kalau naik kereta ini biar gak ribet gitu kan. Iya. Nah udah gitu koperku yang aku baru beli itu aku kasih sama petugas bandara, aku bilang, kamu mau nggak ini koper masih baru, aku beli tadi di airport Singapura, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah diambil sama mereka, aku kasihin. Jadi takut kau nggak ketetenteng 2 koper naik kereta itu. Tiga koper lah kalau aku bawa koper itu 3 koper aku, karena kan aku pikir naik kereta, kalau tahu naik Uber mah nggak akan aku kasihin koper itu. Apakah ini apa namanya formasi Majelis Taklim 1? Ada nanya ini, Mami Isa itu wanita asli atau waria, ada bukti real nggak? Kau bodoh, buta, budek, atau tolol? Karena dia Masih tidak bertanya. pernah, karena dia nggak pernah ngucapin dari mulutnya dia sendiri gitu, ngerti nggak Ya. sih? Gua waria, Ya, gua gua kencong. Tapi bukti kan udah keluar hasil persidangan juga, Yuke. Ngerti. Itu bodoh aja netizen yang bertanya seperti itu. Tapi kadang-kadang netizen itu harus disuapin informasi. Iya, kadang-kadang netizennya harus dipampangin benih, baru diginiin bener si netizen tuh. Enggak, netizen tuh harus dijajalin titik banci dia. Nah, Biar pada paham. baru dia minta Cuma kayak mau di ember. Mau titik Yuke tuh. Masih ada tuh. Kalau titik gua udah nggak ada, nggak bisa gue nyumpel mulut kalian. Terus Kak Gaby masih mau berteman sama mereka nggak? Aku tetap berteman. Aku udah bilang aku nggak marah sama mereka, nggak dendam, nggak sakit hati. Cuma aku kecewa doang. Udah, that's it. Untungnya aku kalau misalnya ada masalah sama orang langsung aku face to face, nggak sampai aku males ngomong di belakang orang gitu, nggak mau. Benar. Kita pasti nyampe juga kan, kita ngomongin di belakang orang. Nah kalau orang itu pasti ntar ujung-ujungnya pasti ada nyampe ujung kan. Sampai. Kalau sama si boneka santet nggak akan ada maaf. Sampai aku ke Amerika aku cari dia. Enggak, yang aku bingungnya itu kok bisa dia kayak gitu sama kau, Gaby? Kan dia kan dari awal itu dengan kau. Makanya aku bingung. Kayak cuma satu orang dia sama semuanya kayak begitu. Enggak, sekarang gue Yoke bingungnya itu, kan yang nenteng dia tuh kan, yang nenteng dia kan Gaby. Gue bingung kok Gaby digituin gitu, gue yang bingung. Kalau aku gini loh, Mak, kalau aku diomongin hal yang fakta, aku paling kayak kecewa doang gitu loh. Kecewa doang sama kayak halnya kayak Thalia gitu kan, dia ngomongin aku emang hal yang fakta. Aku nggak marah, makanya aku nggak dendam sama Thalia sekarang, dan aku baikan sama Thalia pun udah, karena aku pikir aku nggak akan dendam sama dia karena memang hal yang diomongin fakta. Nah, kalau si boneka santet ini fitnah semuanya isinya. Bentar Ardini. Yuka ada masalah juga sama boneka santet. Yuka sama aku doang berdua yang dijadiin bahan terus dalam grup itu. Karena gini, ya Gap, gue itu sama lu tuh dia pengen jadi selebgram. Lu lihat nggak dia kalau dia live di Facebook yang nontonnya cuma 15, 20. Dia live tetap. Dia tuh dari mana? Dari Medan atau dari Padang sih, aku lupa. Dari Enggak, dari Manado. Manado. Ya dari Manado. Jadi dia Manado tapi Manado versi buruk rupa. Lah kok Gaby ya? Iya, Mak. Orang Manado kan cakep-cakep. Iya memang benar sih, orang Manado cantik-cantik, putih-putih. Orang Manado tuh banyak. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dia tuh Manado tapi versi buruk rupa. Padahalnya gue tadi Enggak, aku yang kagetnya itu dia ngomong sama Andri kayak gitu loh.
yang membahas masalah si kakek itu kok jadi kayak gitu. Jadi itu bingung gue. Jadi terkaget-kaget gue baca storynya si Gaby itu. Berarti dari awal sih. dalam selimut, Mak, cuman berpura-pura Kak Gaby gitu, ngerti nggak sih? Iya. Iya. Dia ngomongnya sama si Andri lagi. Ya Andri kan orangnya lurus-lurus aja dia namanya dia kan orang berpendidikan si Andri itu. Kalau nggak itu nggak mungkin dia sampai dimasuk di asosiasi kemanusiaan kayak itu kan ibaratnya. Karena kita nggak bisa berpura-pura lah, lama-lama ketahuan juga sifat asli gimana, ya kan? Bisa menter-menter, kan bisa bilang bestseller, tapi orang juga bisa lihat lah siapa yang laku gitu, ya kan, Mak? Enggak, dia nulis-nulis dengan Andri kayak gitu ya. Andri kan wajar lah Andri nanya ke Gaby itu kita nggak bisa nyalahinnya juga ya. Dianya nih maksudnya tuh si Lolitanya nih ngapain dia begitu kan? Emang udah wataknya, Mak. Udah watak sakit jiwa susah. Ternyata dia emang di Bali itu juga nggak punya teman. Orang temen dia bareng-bareng dari Bali loh. Si Paula berantemin juga berantem. Di Amerika kan Paula kan ke Amerika juga tuh. Paula yang ngasih jalan dia bisa masuk ke Amerika. Berantem juga. Kayak gitu juga. Dijelek-jelekin Paula sama si dia. Paula itu diberanteminnya juga. Iya. Jadi sekarang dia di Amerika benar-benar nggak punya teman satupun. Dan hidupnya udah nggak itu, Mak, nggak tentram, soalnya Nggak tenang. Orang dijalin sama anak, diteror sama anak, dia udah bingung itu, udah nggak tenang hidupnya. Udah nggak punya surat, udah jadi lonte, ya kan? Kita tahu hotelnya di mana, tinggal tahu nomor telepon tertera, ayo kan deh, kan? Itu namanya cari-cari, itu namanya cari balak sendiri. Cari balak sendiri itu namanya. Itu blok aja tuh si Chelsea Hak itu. Bilang siapa Kaulan. Terus dimentionnya si Sahrul. Jangan-jangan si dia ini akun bodongnya kan? Mungkin. Jangan-jangan dia akun bodongnya kan? Kayaknya dia udah apa, engagement-nya turun, Mak, makanya nggak ada yang nonton. Coba di YouTube aja yang nonton cuma 300, 100, berapa, nggak sampai ribuan. Orang udah pada males. Iya. Orang banyak lari ke si Korla sekarang. Ya Korla, ya Loli, gitu kan. Ya gimana nggak males orang kalau bahas kehidupan orang terus, nyinyirin orang terus, orang juga bosan kali. Ya mungkin. Jadi sekarang itu yang dibahasnya lu sama Yoke gitu. Iya, di grup itu yang dijadiin bahan terus aku sama Yuka terus. Oh berarti dia sirsak ke belandangan lu Yoke, karena lu kan kalau ngomong dapat 1.000, dapat 2.000 kali puyeng dia. Sementara lu nyari duitnya digebuk-gebuk doang orang itu, dapat 1.000, dapat puyeng kali dia Yoke. Lah kalau kita duit lu. Tamu aku bilang gak ada tamu kan, Mak? Kalau lagi tamu lagi dapat lu butong. Gimana dong? Dia itu si Lolita ngaku bestseller, sementara $50 aja ditarik sama dia. $50 ditarik, ya wajar aja kok bestseller. 300 no kondom ditarik. Coba. Kok berarti no kondom ditarik itu ini ya, kalau ada no kondom depan mata aku, itu pasti udah 4 huruf itu. Depan mataku dia ngewong tanpa pakai kondom. Iya. Aku ada videonya malah nih. Sayangnya Kak nggak bisa nge-share di Instagram. Kalau bisa nge-share, ku share itu videonya dia lagi nempok temong itu pakai kondom. Ngewong-ngewong gitu udah videoin sampai kiki kakak kan. Iya, aku kan aku suka ngejahilin anak-anak lagi ngewong kayak gitu. Ku videoin, aku sambil ketawa-tawain. Untung gua nggak pernah trisam sama si Gaby. Kebayang gak gue nempong kayak gimana? Padahal dia kalau di kamar si Sally itu kayak innocent kayak gitu ya, kayak orang yang nggak bersalah gitu ya, nggak nyangka aku.
Mukanya bukan 2 lagi, 1000 mukanya. Tapi sebenarnya dia kalau misalnya kita dilihat-lihat dia menyendiri, berarti dia udah tahu dia itu bukan orang yang bisa ditemenin. Iya. Karena itu pilihannya dia dong. Kalau harusnya dibilang, "Kak, ayo kita makan yuk." Kan ngajak hangout, ngajak apa kan nggak mungkin 4 jam ngelontek juga gitu loh, Mak. Oh. Jadi yang di ujung-ujungnya yang diungkit-ungkit Gaby, makanan lah segala macam. Iya. Padahal yang ngajak makan tuh dia loh, Mak. Aku nggak pernah minta traktir makan atau apa. Tiba-tiba, Iya. "Ya, udah makan belum?" Aku bilang, "Belum, baru kelar mandi." "Yuk makan yuk ke Thailand yuk." Udah pergi makan Thailand. Pas aku mau bayar, nggak usah, aku aja yang bayar katanya. Ya udah, pas aku mau bayar, dia bilang nggak usah yang bayar katanya. Tapi aku sering juga beli makanan kayak aku beli DoorDash gitu Iya. kan. Aku beli makanan. "Kau udah makan belum?" "Belum," dia bilang gitu kan. "Oh ya udah, aku mau DoorDash makanan, kau mau nggak?" "Oh boleh deh," dia bilang. Ya udah, aku DoorDash juga makanan gitu. Cuma yang diungkit-ungkitnya seolah-olah dia yang ngasih aku makan terus katanya aku kalau nggak disiapin makananku aku marah-marah. Gila kali, cacat kali aku. Makanan harus disiapin. Nah, kalau gitu gitu, Mak. Kalau dia telat makan, dia mending pergi sendiri deh. Daripada nunggu. Kan kita lonte, kita nggak tahu kan tamu datang jam berapa. Bilang, udah lah, Iya. naik. Ya, jadi si Gaby biasanya sendiri. Jadi aku tuh tipe orang kalau misalkan emang udah jamku makan, aku pasti makan gitu loh. Nggak perlu diperintahin, disuruh-suruh atau apa. Nggak bisa nunggu-nunggu temen juga. Kalau aku mau pergi sendiri, ya udah sendiri aku pergi makan. Kalau nggak aku pesan online gitu. Emang aku ini pasiennya Mak Ulan yang makan harus disiapin baru aku bisa makan. Cacat tanganku nggak ada, buntung. Tapi ya gitu lama namanya kan perlotean, ada aja lah ya up and down ya, Mak. Ada yang cocok, ada yang Itu biasa lah itu. Pengalaman Mak Ulan kan kayak gitu juga sama lah. Tapi ini parahnya, kecuali aku pernah jahat sama dia loh, Mak. Itu aku niat jahat secuil aja nggak pernah loh. Secuil aja niat jahatku nggak pernah loh ke dia. Berarti awalnya dia jadi musuh yang berpura-pura jadi teman, Iya. Gap. Benar-benar kayak musuh dalam selimut. Padahal secuil niat jahat ke dia pun nggak pernah. Dibilangnya kata aku ngebentak-bentak dia terus. Ngebentak dia gimana? Ngejudesin dia aja aku nggak pernah. Marah ngomong pakai nada tinggi sama dia aja nggak pernah. Tapi alamatnya jadi viral loh, pasti jadi temennya Isa Sega loh nanti. Kayaknya itu. Cocok biar aja dia berteman. Cocok. Kayak gue kan kalau gue blokirin yang orang-orang yang nganuin gue kan langsung cuk ke kodok. Nah, salah. Kalau juga kita nggak ada yang nggak bohong, ada yang real aja semua yang aku ngomong ini semuanya ada buktinya. Itu ada screenshotannya semua, Mak. Semuanya ada buktinya. Makanya aku baca screenshotannya di story Gaby itu, jadi kaget-kaget juga. Terus yang diajaknya ngomong itu si Andri, terus disuruh Andri nggak ngelapor ke kakek, kan bingung gitu jadinya. Tapi aku marahin Andri, lu sebagai teman lu salah. Kalau misalnya ada orang kita akan lu stop. Lu bilang itu teman gua, kalau nggak salah. Iya, harusnya kayak gitu. Andri juga kayak gitu. Kalau gue gimana? Gue misalnya kayak gue sama Loke, tiba-tiba ibaratnya gue tiba-tiba ngomongin si Gaby. Harusnya Loke, "Mak, lu nggak boleh kayak gitu, Mak. Gaby kan kawan kita, nggak usah diomongin." Nah, harusnya kayak gitu. Nyetop teman untuk ngegosip. Kita tetap teman kita. Iya. Dia apa namanya? Itu masih nggak parah, Mak. Yang di grupnya mereka itu yang parah banget. Aku punya semua dikirimin sama Alenka. Itu parah banget. Fitnah akunya parah banget di situ. Yang paling gede Terus Yuka juga fotonya lagi nggak pakai kutang di posting di grup itu. Makan gue ada OnlyFans kalian itu ya sekalian. Promosi ada OnlyFans guys, ada OnlyFans. Masalah sih. Gini, Mak, tete aku kan 700, aku pasti nanya, "Mak, aku berapa? Get, aku berapa?" Aku nanya kan namanya banjir bencong banget. Iya, namanya kita kan belum tahu sesuainya tuh berapa. Kayak itu aja lah kan nanya. Si Lolita yang dokter aja dia yang bilang 700 dia. Because her head maybe still headache after from the sleeping anesthesia. Siapa yang ngomong gitu? Dia lagi di telepon. Enggak, ini sih. Si Kiki lagi teleponan sama Lita sama Keisha. Okay, so tomorrow you will pick up her. Besok kami jemput tomorrow we pick up Keisha at the hospital, right? Berani mati anakku pada
pada babak belur semuanya mereka Like, sih. I don't care to stay there. Ada OP semua ya. Lu Keisha yang paling ini. Lu balik kapan, Gap? Ke mana? Lu mau lanjut ke mana? Si Andri kan mau ke sana, bilang lu OPTT aja. Gue balik ke Indonesia dulu nanti. Oh. Oke. Take a rest. Ini Tapi si masih Keisha nungguin ini. mana? Keisha Doll. Oke, schedule mau operasi lagi. Udah. Tahu ini lagi di hospital baru sadar. Baru sadar dari bius. Dia ngubah apanya? Di tetek 600 cc. Oh, dia ganti teteknya. Kurang gede yang tetek kemarin. Lakinya kan suka pengen dia punya tetek besar. Hmm. Aduh. I'm doing this then. I see this one. Ya udahlah, aku mau tidur. Udah jam 12 lewat sih. Beres-beres check out ya, Mak. Bye. Oh, ya Ya udah. udah. Bye. Ya udah, bye. Ya udah. Mau lanjut